Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia Akwan, NIM 220311000013 dari Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan dari bisnis model kanvas yang telah saya buat untuk rancangan bisnis yang akan saya jalankan. Bisnis model kanvas ini disusun atau dibuat untuk menjelaskan, menilai, serta memvisualisasi suatu bisnis agar lebih memperjelas atau lebih memfokuskan kepada bisnis yang akan dijalankan sehingga dapat dikembangkan dengan maksimal. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas yang telah saya buat dari ide bisnis di bidang pertanian yang berupa media tanam kokopit yang berasal dari serabut kelapa dan ampas tahu atau ampas kedelai. Yang pertama ada customer segment, di mana customer segment ini meliputi target pelanggan yang akan saya tuju dalam bisnis yang akan saya kembangkan ini. Untuk targetnya saya menargetkan kepada para petani, mulai dari petani muda yang mungkin ingin inovasi yang baru. Kemudian ada petani untuk pertanian organik, serta ada toko pertanian yang menjual berbagai produk termasuk media tanam ini. Selanjutnya yang kedua ada value proposition, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan atau keunggulan produk dari bisnis ini dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Keunggulan dari produk ini yaitu yang pertama yang pasti ramah lingkungan, kemudian mengandung banyak unsur hara, dapat meningkatkan kesuburan tanah, serta dapat menghemat pengeluaran biaya. Kenapa? Karena bahan-bahan dasar penyusun media tanam ini itu mudah didapatkan. Selanjutnya yang ketiga ada channel. Channel merupakan sarana yang saya gunakan untuk memasarkan produk media tanam ini, seperti penjualan offline. Untuk penjualan offline ini bisa dilakukan di tempat produksi langsung atau bisa dilakukan di toko-toko pertanian yang menjual bahan-bahan tanam atau media tanam. Kemudian untuk online bisa menggunakan media sosial yang bisa digunakan untuk promosi-promosi atau pemasaran produk yang lebih menarik, karena media sosial ini sudah banyak yang mengetahui dan banyak menggunakan mulai dari usia muda hingga usia dewasa, sehingga sangat mudah untuk memperkenalkan produk yang saya ciptakan. Kemudian tidak lupa untuk menyertakan link pembelian melalui e-commerce. Kemudian ada juga link WhatsApp di mana digunakan untuk tanya jawab para konsumen atau pelanggan seputar produk yang dipasarkan. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship, di mana ini meliputi cara bagaimana menjalin hubungan yang baik atau komunikasi yang baik dengan konsumen. Di bisnis kali ini saya akan menggunakan cara dengan mempertahankan kualitas dari produk media tanam ini, kemudian melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta aktif dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan para followers. Melalui media sosial ini kita juga dapat memanfaatkannya untuk melakukan campaign gerakan pertanian organik. Kemudian dapat juga dilakukan untuk menjelaskan keunggulan dari produk saya, yaitu produk media tanam kokopit ini, dan yang pasti memberikan paket diskon yang menarik untuk konsumen. Selanjutnya nomor 5 ada revenue stream, di mana revenue stream ini merupakan sumber pendapatan yang didapatkan. Sumber pendapatan yang didapatkan dari bisnis ini yaitu hasil dari penjualan produk media tanam. Lalu yang keenam ada key resource, di mana ini merupakan sumber daya yang saya gunakan dalam bisnis ini. Sumber daya yang saya gunakan dalam bisnis ini meliputi sumber daya fisik yang berupa mesin pencaca, mesin pencampur, dan mesin pengering, serta alat transportasi. Kemudian untuk unsur tenaga kerja itu meliputi beberapa pekerja dalam produksi dan juga pemasaran. Kemudian ada unsur intelektual, di mana unsur ini meliputi kerjasama dengan e-commerce
penjualan produk secara online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian untuk unsur finansial itu berupa modal usaha dalam pembuatan produk. Yang ketujuh ada key activity, di mana key activity merupakan kegiatan yang dijalankan. Nah, untuk bisnis ini kegiatan utama yang dijalankan yang pertama yaitu yang pasti mengumpulkan limbah sabut kelapa dan ampas kedelai atau tahu. Kemudian masuk ke proses produksi media tanam, lalu proses pemasaran dan promosi, serta penjualan dan distribusi. Lalu yang ke-8 ada key partnership, di mana ini meliputi kerjasama dengan pihak luar untuk menjalin hubungan bisnis yang baik. Partner kerjasama dalam bisnis media tanam kokopit yang berasal dari limbah sabut kelapa dan ampas kedelai ini, yang pertama yaitu ada produsen susu kedelai dan tahu sebagai pemasok limbah ampas kedelainya. Kemudian ada penjual produk minuman kelapa untuk pemasok limbah sabut kelapa. Kemudian kemudian ada pemasok kemasan produk. Lalu ada kerjasama dengan mitra e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta kerjasama dengan jasa pengiriman seperti JNT, JNE, dan lain-lain. Yang terakhir nomor 9 yaitu berupa cost structure. Nah, untuk cost structure ini dalam menjalankan bisnis ini saya membutuhkan biaya tetap seperti biaya promosi, diskon, dan tenaga kerja. Kemudian untuk biaya variabelnya itu meliputi biaya produksi seperti bahan baku, lalu biaya operasional, biaya energi seperti listrik dan air, kemudian ada biaya pemasaran. Sekian video penjelasan dari bisnis model kanvas dari produk saya, yaitu produk media tanam kokopit berasal dari sabut kelapa dan ampas kedelai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.